Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Aku melihat orang membangun rumah mewah di tengah-tengah perkampungan orang-orang miskin. Terus, apa yang akan terjadi bila listrik mati selama seminggu? Apakah kalian pernah berpikir apa yang akan terjadi? Berapa persen orang Indonesia yang punya tabungan 1M? Ini jawabannya sangat menarik. Lalu kemudian, pilih mana? Punya istri atau suami yang jelek tapi kaya? Atau punya istri atau suami ganteng, cantik, tapi miskin? Kalian pilih yang mana? Nah, ini jawabannya. Persentasi orang Indonesia yang memiliki tabungan 1 miliar sangat kecil. Diperkirakan jauh di bawah 1%. Tabungan di atas 100 juta hanya sekitar 1% dari total populasi Indonesia yang memiliki tabungan dengan jumlah ini. Menurut sebuah survei Amanah Ventura Syariah, rata-rata tabungan per rekening data Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat rata-rata tabungan per rekening hanya 4,28 juta berdasarkan informasi di Instagram. Kondisi tabungan, survei lain kompas.com menunjukkan hanya 29% masyarakat yang menabung secara konsisten. Artinya, lebih dari 70% hidup tanpa dana darurat. Wow. Ya ini ya, banyak orang Indonesia yang kaya kok, ini hanya survei aja ya. Kebenarannya saya tidak tahu, tapi mungkin ada yang mengatakan banyak orang Indonesia yang kaya. Ya banyak sekali ya. Saya tidak mengatakan Indonesia itu miskin, orang Indonesia miskin. Saya bukan mengatakan seperti itu ya. Saya hanya membacakan survei yang ada di sosial media. Background video ini aku ambil di halaman sekolah SD sewaktu kami nonton festival Halloween pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Nah, kenapa orang Amerika merayakan Halloween holiday? Nah, ini ceritanya berasal dari Eropa. Halloween berasal dari festival Celtic kuno. Mereka menyebutnya Samhain. Orang di Amerika menamakan Halloween. Festival Celtic Samhain ini dirayakan untuk menandai akhir musim panas dan musim panen. Di hari Samhain atau Halloween ini diyakini sebagai masa ketika batas antara hidup dan yang mati menjadi kabur. Seiring waktu, perayaan ini berkembang dengan pengaruh Kristen menjadi All Halloween Eve, malam sebelum hari raya semua orang kudus. Kini perayaan Halloween ini memadukan akar tradisi kuno dengan tradisi modern. Orang dewasa atau anak-anak pada berdandan dengan kostum monster yang serem-serem atau yang lucu-lucu. Orang dewasa pada mengantar anak-anaknya keluar rumah, mengetuk pintu rumah tetangga sambil mengucapkan trick or treat. Lalu mereka biasanya diberi permen, gula-gula. Dan di setiap rumah pada hari Halloween selalu mendekorasi rumahnya dengan tema-tema yang seram atau mungkin yang dibikin seperti kuburan gitu dekorasinya, sangat menarik. Bangsa Celtic kuno merayakan Samhain pada tanggal 31 Oktober untuk menandai
berakhirnya panen dan dimulai musim dingin, masa yang identik dengan kegelapan dan kematian. Mereka percaya bahwa pada malam hari ini arwah orang mati akan kembali ke bumi. Untuk mengusir roh jahat, orang-orang akan menyalakan api unggu dan mengenakan kostum yang terbuat dari kepala dan kulit binatang. Nah, orang-orang bule, mereka juga percaya tahyul, tapi tidak seberat seperti orang Asia atau orang Indonesia ya, yang semuanya dihubung-hubungkan dengan tahyul atau keramat. Oke, begitulah sedikit sejarahnya tentang Halloween ya. Kenapa kami di Amerika merayakan Halloween holiday ini? Ya, itulah sedikit ceritanya. Asal usulnya datangnya dari negara Eropa. Jadi sewaktu orang Eropa bertransmigrasi ke benua Amerika ini, mereka membawa tradisi mereka ini dan dirayakan sampai hari ini. Di Pennsylvania memiliki banyak lapangan kerja yang tersedia karena perekonomiannya yang beragam dan berkembang. Seperti yang kalian lihat di video aku yang lalu, selalu ada tanda di mana membutuhkan lowongan kerja. Tapi bukan tidak ada yang melamar ya, karena memang kekurangan tenaga kerja. Nah, terutama di bidang kesehatan, logistik, manufaktur, dan pendidikan. Sangat dibutuhkan sekali tenaga kerja. Seperti di sekolah ini, ada lapangan kerja yang tersedia. Coba lihat ini ya, setelah ini di pintu gerbang, pintu masuk ini ada tanda di mana ada lapangan kerja, lowongan kerja. Jadi mungkin nggak tahu ya, belum ada yang melamar. Sewaktu aku nonton festival itu, kalian bisa lihat setelah ini. Sangat-sangat menarik sekali. Karena apa ya, peraturan pemerintah juga baru berubah. Coba lihat ini dia. Dibutuhkan pembantu staf ini. Di sekolah ini. Tapi ada atau tidak yang melamar nggak tahu. Biasanya kalau musim dingin ya, apalagi mau Christmas gitu, biasanya seandainya turun salju, saljunya itu harus dibersihkan dengan cepat sebelum anak sekolah masuk. Jadi kerja sampai malam juga itu, kerja lembur. Nah, kalian tahu di bidang kesehatan banyak dibutuhkan itu perawat. Gaji seorang perawat di sini per jamnya itu 30 US dollar per jam. Dan 1 US dollar itu sama dengan 16.500 rupiah. Kalikan sendiri aja. Kalau dia kerja 8 jam, berapa itu? Kalikan 16.500. Kira-kira seperti itu kursnya sekarang ini. Nah, coba lihat, kalian bisa lihat ya di rumput-rumput itu banyak daun-daun kering yang berjatuhan. Tapi nanti akan dibersihkan dengan vakum gitu ya. Ada vakum yang besar, ada truk yang lewat, disedot semua. Jadi banyak sekali pekerjaan di sini. Kalau musim gugur, banyak daun-daun kering yang berjatuhan itu harus disapu, harus dibersihkan. Tapi tenaga kerja yang memang kekurangan karena peraturan pemerintah saat ini sangat ketat sekali dengan imigran. Banyak sekali imigran yang datang ke Amerika mau bekerja di sini. Banyak sekali, tapi prosesnya sangat dipersulit karena banyak sekali imigran yang mau masuk ke sini ya.
terus banyak juga yang gelap. Mereka masuk mungkin dengan visa turis atau visa student, visa pelajar, terus kemudian mereka itu overstay. Visanya, sekolahnya sudah selesai tapi masih bandel tinggal di sini terus mereka bekerja gelap, banyak banyak. Tapi banyak yang ketangkep, mereka dipulangkan. Maka itu sekarang, mmm, sangat kekurangan tenaga kerja, ya, mereka dipulangkan ya memang karena melanggar hukum ya. Mereka bilang, "Hei, kalau, eee kami pulangkan karena kalian tidak mempunyai izin kerja. Nah, kalau kalian mau masuk, datang ke Amerika, kalian harus mempunyai surat-surat yang dibutuhkan. Kalau kalian masuknya secara legal, mempunyai izin kerja, kami akan senang menerima kalian." Nah, itu pemerintah mengatakan seperti itu. Kalau, mmm, apa itu, mereka datang seenak udelnya sendiri ya, datang ke sini dengan surat-surat yang salah, ya nggak ada izin kerjanya. Ya emangnya ini negaranya mbahmu atau piye ya? Ya nggak bisa lah. Coba kalau orang, dari luar masuk ke Indonesia terus kerja seenaknya, kan nggak bisa juga seperti itu. Nah itu, kendalanya, salah satu kendalanya yang ada sekarang ini, karena banyak imigran-imigran itu yang dipulangkan karena tidak mempunyai izin kerja. Nah, maka itu, di video aku yang lalu kalian kan bisa melihat video-video aku di toko-toko, aku ambil video di mana itu mereka itu membutuhkan, tenaga kerja. Ya seperti itu keadaan. Banyak sekali pekerjaan di sini ya, tapi harus mempunyai surat-surat ya, harus seperti itu. Nah ini aku dalam, perjalanan pulang. Nanti sangat menarik kalau kalian coba lihat ini ya, mmm, sekolahan yang ada di sini hanya untuk anak-anak yang tinggal di daerah sini. Misalkan di kelurahan sini, satu kelurahan mereka mempunyai beberapa sekolah gitu. Dari daerah lain nggak boleh masuk ke sekolahan ini. Jadi setiap daerah mempunyai sekolahan dasar sendiri, SMP, SMA sendiri. Eh, jadi begitu. Jadi anak-anak tidak perlu sampai jauh-jauh ke sekolah gitu ya, harus jalan enggak. Mereka itu dijemput dengan school bus, dengan bis yang spesial untuk pelajar itu ya. Memang free ya, enggak harus bayar, sudah disediakan. Dibilang free ya tidak free karena kami orang tua, membayar pajak dan uang pajak itu disisihkan ya untuk budgetnya untuk mengantar anak-anak sekolah ini diantaranya. Ya, seperti itu. Nah, apa ya, aku akan membicarakan, mmm, tentang listrik, mati listrik. Apakah kalian pernah mengalami sampai listrik itu mati selama seminggu? Pernah nggak? Waduh, di sini dulu aku pernah sekitar seminggu karena ada badai hujan ya, terus dengan angin, eee, yang, yang berada di daerah kami ya. Akhirnya banyak, apa ya, tempat yang banjir, pohon-pohon yang ambruk, segala macam. Sampai 1 minggu di seluruh state tidak ada listrik. Di seluruh negara bagian nggak ada listrik. Bayangkan. Nah, kalau itu terjadi, mungkin kalian tidak pernah mengalami ya. Aku pernah mengalami, akhirnya bukan bukan main ya, menakutkan, menakutkan. Kalau kalian tinggal di desa ya nggak apa-apa ya. Kalau kalian tinggal di kota seperti Jakarta, di gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung bertingkat, nah itu gimana? Nggak ada air gimana? Kalau nggak ada air, nggak ada listrik gimana? Eh, Kalian tinggal di tingkat 20 misalkan, terus kalian beol ya, taiknya ada di situ, nggak ada air yang untuk itu menyiram, terus airnya nggak turun, akhirnya kan kotor gitu, bau gitu ya, nggak ada air. Mandi mau bagaimana mandi ya?
nggak ada pompa listrik yang ledengnya airnya nggak bisa sampai ke atas. Nah itu salah satu. Terus kemudian kalau sampai seminggu, nah HP kalian ngechatnya mau di mana? Nggak ada listrik. Ayo. Nah, terus saya mungkin ngechat di mobil, iya. Kalau mobil kalian ada bensinnya. Kalau nggak ada bensinnya gimana? Pom bensin semuanya tutup karena nggak ada listrik untuk memompa bensinnya. Nah, itu lagi. Jadi serba chaos waktu itu ya. 1 minggu mau bensin itu ngantri. Ada yang buka itu antriannya panjang sekali sampai 1 kilo ngantri bensin itu. Jadi mengerikan kalau dunia modern ya seperti ini terus listrik mati, kita sudah terbiasa dengan HP, terus nggak ada saluran gimana? Eh, nggak ada signal. Jadi bukan main, sangat 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 menakutkan. Um, karena kita sudah terbiasa tinggal nyalain HP, mau baterainya itu rendah, tinggal main colok aja, iya kan? Terus kalau nggak ada bensin itu yang paling mengerikan. Kita sudah eh, apa ya, sudah terbiasa dengan mobil. Kalau kita nggak ada bensin, gimana? Nah, jadi menakutkan. Semoga kalian nggak pernah mengalami ya. Nah, terus apa lagi aku akan cerita. Nah, ini aku nonton beberapa video ya belakangan ini beberapa hari lalu. Itu ada yang interview tentang uh, wanita muda diinterview, ditanya anak muda juga laki-laki ditanya, kalau kalian mau pilih mana ya, bertemu ingin menikah dengan wanita yang cantik tapi dari keluarga miskin, bodoh lagi, ya. Terus ada lagi pilihannya wanita jelek tapi kaya. Nah, kalian pilih yang mana? Kawin yang mana? Terus juga cowok, kamu mau kepingin nikah dengan juga cewek atau cowok ya? Kalau calon suami cantik, calon suami ganteng tapi miskin. Kalau calon suami jelek tapi kaya, nah gimana kamu? Mau pilih yang mana? Serba sulit ya hidup ini. Tapi banyak sekali yang ya itulah, cinta itu dibilang pengorbanan ya. Ada yang cewek yang mau mengorbankan kawin dengan laki-laki jelek yang sudah tua, tapi kaya, dipelihara aja nggak apa-apa, tapi semuanya dicukupi. Nah, itu dia. Aku pernah berteman, punya kenalan seorang wanita cantik. Dia tuh ya bintang bintang film sinetron gitu dulu aku kenal di Jakarta. Orangnya cantik ya, bukan sinetron yang terkenal gitu loh. Dia masih memulai. Nah ini Karda. Kalau kamu mau lihat, ini aku sudah masuk ke jalan, bukan jalanan tol, ini highway-nya. Kamu lihat di samping-samping itu ada dinding kan. Kenapa dipasang dinding? Ini adalah dinding peredam suara. Karena di balik dinding ini biasanya adalah eh, residential area, perumahan. Jadi kalau tidak ada dindingnya, suaranya itu akan sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau kamu mau tidur ya, terus banyak kendaraan lewat, truk lewat itu sangat mengganggu. Jadi di Pennsylvania ini um, kalau pemerintah diharuskan memasang dinding peredam suara itu. Seandainya di samping jalan itu adalah uh, tempat pemukiman, pemerintah diharuskan untuk memasang
dinding peredam suara itu. Nah, terus kalian bisa lihat ya, aku tayangkan ini ada map, ada 3 map. Satu map di Jakarta, satu di kota New York, satu dari Pennsylvania. Kalian lihat. Nah, setelah kalian lihat, kamu berhentikan dulu videonya, amati mapnya itu. Seperti apa ya, 3 map itu. Terus, apa yang kalian lihat? Coba pikir, sebelum aku jelaskan, kalian berpikir dulu apa yang kalian lihat. Nah, di situ nanti, jalanan yang di map yang di Jakarta itu jalanannya belok-belok, semrawut gitu ya. Terus jalanan yang di New York City itu sangat mudah sekali. Hanya dari timur ke barat atau dari selatan ke utara. Jadi kotak-kotak begitu sangat rapi. Kalau kalian berada di New York City itu paling gampang sekali untuk melihat map. Jadi nggak gampang kesasar. Kalian melihat map, begitu melihat map kalian sudah mengerti. Jadi nggak terlalu bulat muter-muter gitu ya. Nah ini banyak dinding lagi. Karena apa? Karena kalau tata kotanya itu rapi sekali. Jadi sebelum membangun itu harus diinspeksi, dipikirkan bagaimana cara mendesain jalan itu yang termudah, yang simple gitu ya. Begitu juga membangun rumah ya. Di sini bangun rumah nggak bisa kamu beli tanah langsung dibangun, itu nggak boleh. Harus minta izin dulu, setelah izinnya komplit baru kalian bisa membangun rumah. Nah, bagaimana kalau misalkan ada yang tanya, kamu punya rumah tanah terus kamu bangun tanpa izin. Nah, kalau nanti ketahuan walaupun rumah kalian sudah jadi, disuruh bongkar semua. Seperti itu. Jadi di sini terlalu banyak peraturan, tapi memang bertele-tele peraturannya ya, tapi itu demi kebaikan kita. Rumah-rumah di sini rapi, jalannya semuanya harus dipikirkan dulu. Jadi enggak seperti ya di negara mana ya, aku nggak mau ngomong di negara Konoha gitu ya. Itu kan jalannya muter-muter nggak karu-karuan gitu ya. Ya karena itu tadi nggak ada tata kotanya. Orang bangun seenaknya, membangun rumah, membangun jalanan seenaknya sehingga jalannya sempit ininya ya. Sebenarnya peraturan lalu lintas atau tata kota di Indonesia itu sudah bagus dan ada, peraturannya sih ada, tapi tidak ada enforcement-nya. Jadi ya begitu semrawut ya. Mungkin kenapa ini terjadi ya? Mungkin karena terlalu banyak manusia ya. Kalau mau dipikir 2/3 eh, penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Terus itu aku tadi ada di awal video membangun istana, rumah sultan yang mewah, tapi di tengah-tengah kampung yang miskin. Nah, itu kan menakutkan ya. Kok mau orang seperti itu? Nah, aku lihat juga apa yang terjadi dengan itu anggota DPR itu. Aku nggak mau nyebutkan namanya ya. Yang dijarah itu, dirusak itu ya. Rumah dia bagus, yang paling bagus di situ, di sekitar itu. Dan sekitarnya adalah kampung-kampung yang orang yang miskin. Dia sendiri yang paling kaya di situ. Apa nggak takut kamu membangun istana di samping sekeliling kamu adalah orang miskin? Apa kamu nggak takut? Maka itu dijarah seperti itu. Wah, kalau aku nggak mau ya. Kamu punya duit, aku mau bangun di daerah yang bagus, seperti di Piktu di Jakarta itu ya, daerah baru. Ya, kamu sudah mampu mempunyai uang banyak ya. Kenapa nggak beli rumah di daerah yang bagus seperti itu? Kamu bangun memang rumah kamu yang paling mewah di situ, tapi sekitar kamu orang-orang yang
miskin gitu akhirnya gimana? Kalau ada orang yang iri, kamu dirampok, di ini ada, nggak tahu ya. Menurut aku, kalau aku punya uang, aku nggak mau tinggal di area seperti itu. Walau rumahku bagus, tapi areanya nggak nyaman, semuanya itu ya nggak tahu lah. Hanya ngobrol aja di sini ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu, ini sudah hampir habis. Sangat menarik juga. Oh, itu ya, ada yang di interview, eh, apa itu ya? Tidak banyak orang yang mempunyai 1 M loh. Terus dalam interview dia bilang ada yang tanya, pada umur berapa kamu bisa mempunyai uang sebanyak 1 M? Ada yang anak muda loh, baru umur 20, 25 gitu dia sudah punya 1 M. Ada itu di Indonesia. Sangat menarik sekali. Tapi itu ya orang-orang dagang yang dagang kripto segala macam seperti itu. Tapi kebanyakan mau punya 1 M itu seumur hidup, jarang yang bisa melihat. Menurut survei itu hanya di bawah 1% itu dari penduduk Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.